Habib ini kalau boleh tahu umur berapa, Beb? Umur berapa dulu, Beb? Berapa ya? Soalnya banyak penasaran juga gitu. Kelahiran berapa? Kelahiran berapa? Kelahiran tahun. Ini jujur enggak, Gus? Di podcast kita harus jujur dong. Gitu ya. Oke. Ambil nafas dulu, Gus. Ambil nafas dulu, boleh. Kayaknya berat ya jawab Iya. tahun. Di angka berapa? Soalnya Kita kayak di muda, Beb. Apa? Kayaknya muda. Cuman ya efek brewo aja. Ya, salah. Ya. Iya. Udah Iya. tak potong, Gus. Udah. Iya. Saya lebih pede lagi. Gitu ya. Berapa? Kelahiran 9. Kelahiran 96. Alhamdulillah. 96 berarti sekarang berapa? 20 berapa? 26. Muda, Beb. Mau Masya Allah. 26. Mau 26. Alhamdulillah. Ini 26. Terus nikah umur berapa, Beb? Nikah usia 19 tahun. 19 tahun, luar biasa. Ini memang rata-rata Habib nikah umur segitu atau khusus jenengan ini? Mungkin enggak rata-rata. Enggak Gus. rata-rata, Iya, Gus. jadi ada sebagian para habaib di mana kita ini kan menjaga, Gus. Kalau kita tahu tentang syariat, agama, di mana di situ kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah tersebut kalau kita sudah sahwat di ubun-ubun. Betul. Ya kan? Daripada nanti malah larinya ke Jadi cara Allah memuliakan hambanya ya dengan itu. Dengan pernikahan. Jadi umur 19 Ya. nikah. Ini yang menarik, faktanya menarik. Ini Habib ini istrinya lebih dari satu ini, betul gak? Gitu ya. Oke. Ini yang kemudian akan menjadi pembahasan menarik. Apa ya? Nah, Habib ini sekarang istri berapa, Habib sekarang? Istri, Gus ya? Iya, istri. Istri dulu. kan tri kan 3, Gus. Istri, Iya. tri 3 gak? Iya. Berarti 3? 3. Alhamdulillah. Lah ini masih satu. Oh, masih satu. Iswan berarti. Oh, enggak, satu ini satu. Iya berarti Iswan, Gus ya. Satu, iya, Iswan. Bukan istri, Gus. Bukan istri, Iswan. Bukan. Iswan ya. Is itu adalah wan itu satu, berarti satu ya. Iya. Soalnya istri ikut lihat ini. Aduh ya, baik. Oke, jadi 3 Beb ya. Nah. Itu langsung 3 atau satu-satu? Satu-satu. Itu gimana? Ceritanya kok bisa 3 itu gimana, Beb? Ini yang kemudian pasti orang langsung tertarik untuk nonton lama ini. Ya, Monggo ini. Gimana? Ini ya apa ini? Aduh, ini baru di showbiz ini. Baru di showbiz ini. Iya. Dan saya yakin enggak ada yang berani nanya gini mungkin. Allah ya. Monggo. Gimana? Awalnya kita nggak ada niatan untuk masna. Nggak ada, nih. Nah, kita nggak ada niatan untuk poligami, Gus. Karena kita tahu rasanya bagaimana punya Walid yang anak. dimana beliau poligami. Orang tua, sebagai, iya. Jadi minal aba wal abna. Kalau kata orang Madura, muntah naro bapak naro sapah. Oh. Begitu. Itu bahasa gampangnya. Iya. Kalau ndak ikut ayah ikut siapa gitu. Iya. Saya terjemah takut orang-orang ndak paham ya. Enggak. Jadi orang tua Habib juga masna, juga menikah poligami. Masya Allah. Berapa kalau boleh tahu? Ini biar jadi latar belakangnya jelas dulu, ge. Latar belakang biar jelas dulu. Ini berapa? Enak tidak enaknya, suka dukanya poligami tahu, Habib? Suka duka pasti ada. Pasti ada, betul. Orang bilang suka nggak mungkin. Nggak mungkin. Duka Nggak mungkin. Pasti imbang. Pasti ada imbang. Di situ, iya. Sukanya apa, dukanya apa? Oke, ini adalah termasuk pertama kalinya sambil saya perkenalkan terlebih dahulu Showbiz Podcast. Sowan Nyabis Podcast. Jadi Showbiz Podcast ini ada 2 kata, yaitu sowan dan nyabis. Sowan ini Beb, ya kita tahu lah, sowan ini bahasa Jawa. Untuk kemudian orang ingin silaturahim itu bahasa lainnya sowan. Kemudian kebetulan yang datang adalah Habib ini dari Madura, lebih tepatnya Probolinggo, yang bahasanya Madura, jadi ada istilah nyabis juga. Nyabis ini juga sowan, gitu. Sowan atau silaturahim. Baik, alhamdulillah ini termasuk perdana, podcast perdana, yang mana alhamdulillah kita kedatangan seorang yang cukup familiar di YouTube khususnya YouTube Probolinggo, Lumajang dan Tapal Kuda, yakni seorang Habib muda bernama Habib Hasan bin Umar Assegaf.
Habib Hasan bin Umar Assegaf bisa datang di tengah-tengah kita, bisa datang di podcast pertama kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol untuk mengulik-ngulik hal-hal yang menarik di Habib Hasan tersebut. Baik, gimana Habib? Sehat Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi malam katanya ada acara ya? Tadi malam acara di daerah Wogale. Wogale. Oke. Itu solawatan. Solawatan. Dalam rangka selamatan petani semangka. Selamatan petani semangka. Termasuk sering memang ke Wogale itu. Baru 2 kalinya malam ini. Baru 2 kali malam ini. Saya yakin saya sebelum mendatangkan panjenengan saya sudah coba browsing, searching nama Habib Hasan Probolinggo itu alhamdulillah muncul banyak Bib di YouTube muncul banyak. Itu mungkin sudah banyak yang ngupload, kemudian banyak juga fan-fannya. Itu yang ngupload dari jenengan atau dari Muhibbin, maksudnya pencinta panjenengan? Untuk di sosial media. Ya, khususnya YouTube itu rata-rata Muhibbin ya. Jamaah majelis ya nyoba mungkin tapi tidak punya channel sendiri belum tidak ada rencana gitu. Insyaallah ya. Menarik sebenarnya Beb, kayak saya lihat itu kayak Kiai Anwar Zahid sekarang itu kan dulunya kan yang upload Muhibbinnya, jamaahnya itu upload video ceramahnya, kemudian sekarang malah buat channel sendiri. Jadi panjenengan mungkin pada saat selawat seperti itu nggih, kemudian bawa kamera sendiri, diupload sendiri, kan itu juga menarik. Saya yakin para muhibbin Habib Hasan ini banyak yang belum tahu nama asli Habib Hasan di KTP ini siapa sih, kan gitu Beb ya. Karena yang kita kenali Habib Hasan bin Umar kayak gitu kayak. Nama di KTP siapa Beb kalau boleh tahu? Di KTP Hasan Umar. Hasan Umar. Nah. Terus bin Umar? Iya, Hasan bin Umar. Hasan bin Umar. Namun di KTP mungkin karena takut kepanjangan. Kan? Jadi disingkat aja Hasan Umar. Tapi memang sesuai nama akte ya. Hasan Umar itu nama sesuai akte atau adalah Hasan Umar sesuai nama akte. Sesuai nama akte. Nah. Kalau maaf Umar ini nama ayah Abi ya. Allahyarham Umar. Oh sudah almarhum. Iya. Almarhum. Jadi nama asli Hasan Umar. Cuman kemudian memang nama populernya Hasan bin Umar. Iya. Banyak sih populer itu banyak. Ini yang menjadi saya yakin banyak penonton yang juga bertanya, kenapa sih Beb nama-nama Habib khususnya itu rata-rata hampir mirip semua, sama semua, Hasan, Umar, Abu Bakar. Bisa dijelaskan enggak? Banyak yang penasaran. Saya juga penasaran nih soalnya. Kenapa itu? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Luar biasa betul. Gimana? Jadi untuk nama para habaib khususnya yang banyak kita tahu. Di situ pasti namanya tidak jauh beda dengan jidnya. Mbahnya. Iya. Nama mbahnya ya. Jadi banyak memang para habaib di situ namanya menyerupakan jid di situ. Alasannya mungkin jelas karena memang ingin berkah daripada mbahnya, dari jidnya ya, dari ayahnya juga. Bahkan di Probolinggo itu ada Habib Segaf bin Segaf Assegaf. Habib Segaf bin Segaf Assegaf. Iya. Jadi namanya sama nama ayahnya sama marganya sama-sama Segaf. Sama, betul. Oh, kalau panjenengan ini Hasan berarti dari ada nama jid yang juga Hasan juga. Untuk jid ada gitu. Iya. Terus kok pendek Bib? Maksudnya Hasan gitu saja. Kan kalau nama-nama anak sekarang itu kan banyak yang panjang-panjang ya, bahkan 4 kata gitu. Itu namanya panjang-panjang. Kenapa pendek-pendek Habib, nama Habib ini? Panjangnya kan ketambahan binnya itu biasanya. Iya, betul. Kenapa itu? Mungkin di situ kembali kepada sanad. Jadi seperti Rasulullah, baginda Nabi Muhammad. Baginda Muhammad. Iya. Namanya pendek gitu. Muhammad gitu saja, Muhammad bin Abdullah. Itu alasan pertama mungkin. Yang kedua, kalau kita lihat nama zaman sekarang, di situ kan udah jelas ada yang seperti itu. Misalkan kayak kita Hasan Purwanto kan nggak cocok. Iya kan? Iya, Hasan Sutomo gitu juga kurang cocok gitu. Iya. Kalau Hasan Widodo mungkin cocok. Kita tinggal ini aja, tinggal gerak nanti ya. Tapi untuk putra panjenengan, sekarang putra punya berapa, Bib? Putra sekarang alhamdulillah sudah 3 Gus. 3. Ada cowoknya berarti ya? Cowok semua. Itu kira-kira
untuk nama-namanya juga sama, mau direncanakan 1-2 kata nama atau ada rencana perubahan tambah panjang gitu kayak zaman sekarang? Insya Allah tetap Gus. Tetap gitu. Iya. Siapa kalau boleh tahu nama-namanya? Yang pertama itu ada namanya Akmal. Akmal. Subhanallah, namanya sama dengan anak saya. Akmal. Yang Alhamdulillah. Oke. Terus yang kedua? Kedua Muhammad Reza. Reza ini sudah jarang namanya Habib Iya, Reza jarang. jarang. Oke, yang ketiga? Yang ketiga Muhammad Haidar. Alhamdulillah. Oke. Jadi memang kebanyakan nama itu dari jid ya, untuk kemudian tabarukan mencari barokah. Terus untuk marga ini, Bib. As-Segaf ini kan marga. Nggih. Saya masih bingung. Ini marga itu ngambilnya dari mana? Soalnya kan ya kita tahu yang ada di Indonesia nama Habib itu yang saya tahu ada As-Segaf, kemudian Al-Atos, kemudian ada Al-Kaf, apa lagi, Bib? Al-Jufri dan lain sebagainya. Ini ngambilnya dari mana itu? Maksudnya kemudian kok bisa ini As-Segaf, ini Al-Jufri, ini Al-Haddad, Al-Atos. Untuk marga para habaib terkhusus Bani Alawiyin. Iya, di situ ada namanya Robitoh Alawiyah, pengurus nasab, Gus. Robitoh Alawiyah. Di mana pada awalnya nasab tersebut berkembang. Kalau kita As-Segaf itu dari Al-Faqih Muqaddam. Di situ juga banyak ada As-Segaf Al-Habsyi. Ya, Al-Habsyi, Al-Attas, di situ ada juga yang dari Ummul Faqih. Dari pamannya, dari Faqih pamannya Muqaddam di situ. Jadi ada Al-Haddad, ada bin Smith, Habib Bahar. Itu kemudian seterusnya akan menggunakan marga itu. Nah, seterusnya. Soalnya saya pernah ya kebetulan kenal juga di Rejoso, Bahlega. Bahlega. Itu katanya awalnya As-Segaf, kemudian semacam ya karena ada marga kecilnya kemudian jadi marga Bahlega. Itu boleh kayak gitu? Bahlega itu memang ada keistimewaan tersendiri di situ. Ada dari jiknya juga. Mungkin lebih tepatnya As-Segaf Bahlega. Oh gitu. Ditambahin ya As-Segaf Bahlega. Kebetulan Al-Faqir juga pernah taklim di sana. Di Rejoso. Habib Rahman. Alhamdulillah. Saya kenal sama Habib Umar. Insya Allah rencana akan datang juga di podcast ini bulan depan. Jadi biar semakin penuh dengan habaib di sini. Amin ya Rabb. Gimana itu? Itu maksudnya aslinya tetap As-Segaf, cuman kemudian ada marga kecilnya gitu. Iya, seperti itu. Kalau panjenengan ada sendiri enggak marga kecil gitu? Untuk kita As-Segaf As-Sekran. As-Segaf As-Sekran. Ya, jadi tapi yang umum saja biasanya yang disebut ya As-Segaf saja gitu. Lebih umumnya seperti itu. Oke. Jadi itu urusan marga. Kemudian saya penasaran juga ini, Beb. Di habaib itu ada kadang kalau masih muda dipanggil Iye. Ya, dipanggil Iye ya. Kemudian kalau agak sepuh dipanggil Habib atau gimana? Itu gimana? Perbedaannya apa itu, Beb? Untuk perbedaan antara Iye atau Sayyid mungkin ya. Oh, Iye itu Sayyid. Iya. Jadi sebutan daerah tuh beda-beda, Gus. Beda-beda gitu. Iya, seperti di Madura itu panggilannya malah Maye. Iya, kayak Mak Kaeh begitu. Oh, Mak Kaeh. Ya kan? Jadi mereka menyebutkan nama kiai. Di kalangan Madura itu Mak Kaeh. Mak Kaeh, betul. Kalau Iye itu dipanggilnya Maye. Terus? Jadi setiap daerah memang beda-beda. Beda. Bahkan di daerah Kalimantan sendiri itu panggilannya Syarif, Sayyid. Untuk kalangan mereka yang masih belum menikah. Ya, yang dimana kita tahu artinya Sayyid tuan kan begitu. Tuan, betul. Ya. Sedangkan Habib kekasih. Cara memanggil kita kepada seseorang yang kita cintai seperti apa kan begitu. Terus untuk perbedaannya sama atau gimana itu? Habib sama Iye gitu sama Sayyid sama nggih? Sama-sama dzurriyyah keturunan Rasul. Betul. Jadi untuk itu kan memang titel dari lahir, Gus. Titel dari lahir ya. Bukan titel yang dibuat-buat, kita kuliah dan bukan dicari begitu nggih. Enggak ada ijazahnya nggih. Betul. Oke. Ini yang kemudian mulai menarik lagi nih. Ya, ini Habib ini kalau boleh tahu umur berapa, Beb? Umur berapa dulu, Beb? Berapa ya? Soalnya banyak penasaran juga gitu. Kelahiran berapa? Kelahiran tahun. Ini jujur enggak, Gus? Di podcast kita harus jujur dong. Gitu ya. Oke.
Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, boleh. Kayaknya berat ya jawab Iya. tahun. Di angka berapa? Soalnya Kita kayak di muda, Beb. apa? Kayaknya muda. Muda. Cuman ya efek brewo aja. Ya, salah. Ya. Iya. Udah Iya. tak potong, Gus. Udah. Iya. Saya lebih pede lagi nih. Gitu ya. Berapa? Kelahiran 9. Kelahiran 96. Alhamdulillah. 96 berarti sekarang berapa? 20 berapa? 26. Muda, Beb. Masya Allah. Mau 26. Mau 26. Alhamdulillah. Ini 26. Terus nikah umur berapa, Beb? Nikah usia 19 tahun. 19 tahun, luar biasa. Ini memang rata-rata Habib nikah umur segitu atau khusus jenengan ini? Mungkin nggak rata-rata. Nggak Gus. rata-rata, Iya, Gus. jadi ada sebagian para habaib di mana kita ini kan menjaga, Gus. Kalau kita tahu tentang syariat, agama, di mana di situ kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah tersebut kalau kita sudah sahwat di ubun-ubun. Betul. kan? Daripada nanti malah larinya ke Nah, jadi cara Allah memuliakan hambanya ya dengan itu, dengan pernikahan. Jadi umur 19 ya nikah. Ini yang menarik, faktanya menarik. Ini Habib ini istrinya lebih dari satu ini, betul gak? Gitu ya? Oke. Ini yang kemudian akan menjadi pembahasan menarik. Apa ya? Nah, Habib ini sekarang istri berapa, Habib sekarang? Istri, Gus ya? Iya, istri. Istri dulu. kan tri kan 3, Gus. Istri, Iya. tri 3 ya? Iya. Berarti 3? 3. Alhamdulillah. Lah ini masih satu. Oh, masih satu. Iswan berarti. Oh, enggak, satu ini satu. Iya, berarti Iswan, Gus ya. Satu, iya, Iswan. Bukan istri, Gus. Bukan istri, Iswan. Bukan. Iswan ya. Is itu adalah, wan itu satu, berarti satu ya. Iya. Soalnya istri ikut lihat ini. Arwah ya, baik. Oke, jadi 3 Beb ya. Nah. Itu langsung 3 atau satu-satu? Satu-satu. Itu gimana? Ceritanya kok bisa 3 itu gimana, Beb? Ini yang kemudian pasti orang langsung tertarik untuk nonton lama ini. Ya, Monggo ini. Gimana? Ini ya apa ini? Aduh, ini baru di showbiz ini. Baru di showbiz ini. Iya. Dan saya yakin nggak ada yang berani nanya gini mungkin. Allah ya. Monggo. Gimana? Awalnya kita nggak ada niatan untuk masna. Nggak ada, nih. Nah, kita nggak ada niatan untuk poligami, Gus. Karena kita tahu rasanya bagaimana punya Walid, yang anak. dimana beliau poligami. Oh, orang tua, sebagai, iya. Jadi minal aba wal abna. Kalau kata orang Madura, muntah naro bapak naro sapah. Oh. Begitu. Itu bahasa gampangnya. Iya. Kalau ndak ikut ayah, ikut siapa Iya. gitu. Saya terjemah, takut orang-orang ndak paham ya. Enggak. Jadi orang tua Habib juga masna, juga menikah poligami. Masya Allah. Berapa kalau boleh tahu? Ini biar jadi latar belakangnya jelas dulu, ya. Latar belakang biar jelas dulu. Ini berapa? Ini kita ngomongin Walid, Gus ya. Oke. Jadi kita harus dengan bahasa yang sopan. Lebih mulia, betul. Masya Allah beliau. Al-Fagir walad ke-9 dari 10 bersaudara. Dari 10 bersaudara. Nah, 5 rijal, 5 harim. Di situ kita sudah sepakat. Para saudara kita sepakat bahwasanya Walid pernah menikah dengan wanita. Fa insyaallah kurang lebih 35. Itu memang maksudnya tahu semua jenengan Beb sebagai putranya. Sebagai putra kita untuk saat ini Nggih. kita hanya tahu 10. Masih Yang ada lain- semua. Ada. Yang 10 ini kita tahu ada beliau. Mama-mama ini ada semua beliau. Alhamdulillah sehat. Loh, yang Iya. punya anak berapa yang punya anak? 5. Anak. 5. Yang punya anak 5. 5. Istri pertama, istri yang 5 ini dulu ya. Satu, Iya. Anaknya Anaknya yang pertama itu ada 3. 3. Habib Lutfi bin Omar Segaf sekarang ada di Supiturang. Supiturang. Pronojiwo. Iya. Pronojiwo. Beliau mantunya Habib Hasim Al-Jufri. Habib Hashim Al-Jufri Banyuwangi. Habib Hasim Oh, Pronojiwo. disebut Pronojiwo. Iya, Nggih, nggih. betul. Di situ. Yang kedua ada Kak Nina, Syarifah Nina binti Omar Segaf di Kalimantan sekarang. Di Kalimantan. Terus ada juga Kak Lia. Ada di Kalimantan juga Oke. dari istri pertama. Panjenengan ibu ke? Kita ibu ke-4. Ibu keempat. Nah, Berapa bersaudara? 1. Tunggal. Oh, tunggal. Anak tersayang. Anak saya. Iya. Oh, jadi 5 10 anak. 5 10 anak. Berarti yang 30 enggak punya
yang 25 mungkin Gus. Oh yang 30 Gus. 30 kan total tadi 35. Iya betul. 35. Yang 30 Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi yang tadi kan yang jenengan sebutkan 10 yang jenengan ketahui ada 10. Berarti ada 5 yang enggak punya anak. Yang enggak punya anak. Betul. Itu masih ada atau gimana? Masih sehat walafiat. Masih sehat. Bahkan sekarang 2 di antaranya itu ada di daerah Lumajang. Lumajang. Iya, di mana beliau berdua mama ini ada di desa lain blok. Satu desa. Satu desa lain blok itu pernah zuat sama Walidi. Tepatnya di daerah Lumajang Utara di situ. Alhamdulillah beliau sehat. Oke, sekarang kembali ke Habib ini. Lah ini kan berarti ada faktor gen ya, ada faktor keturunan. Tapi memang apakah hampir semua Habib itu pasti poligami, Bib? Tidak. Tidak, Ge? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Ge? Ya. Jadi ada juga yang mungkin takwa, Gus. Takwa, Ge? Ya. Takok ke tua, Ge? Seperti antum mungkin. Seperti saya katanya. Jadi takut ke yang tua katanya. Oke. Tapi kemudian Habib ini pertama tidak ada niatan. Tidak ada niatan. Tidak ada niat. Bahkan kita mohon maaf ini secara pribadi itu sempat ada kretek hati untuk tidak suka untuk itu. Karena kita tahu rasanya bagaimana sejak kecil ditinggal sama Walid kan karena memang harimnya banyak. Kita merasakan ya sengsara luar biasa. Tinggal sama Umi berdua tanpa adanya seorang ayah. Seperti apa rasanya ya kita bisa rasakan sendiri. Itu sudah besar waktu jenengan besar berarti tahu. Mulai besar mulai tahu nggih ketika ayah Habib ini kemudian ke yang lain seperti itu. Kita usia 4 tahun Gus ditinggal Walid Gus. Oh usia 4 tahun. Iya. Jadi enggak tahu nggih, maksudnya masih belum begitu paham nggih. Dari lahir sampai 4 tahun kata Umi kita baru ketemu 1 kali. Pada waktu usia 1,5 tahun insya Allah. Setelah itu nggak pernah ketemu. Kecuali pas waktu tufi beliau, kita bareng-bareng ke sana. Kaget. Umi kaget, Al-Fakir juga kaget. Kenapa? Jadi pada waktu ke takziah ke makamnya beliau, itu udah Umi udah datang semua. Sedangkan kita punya Umi yang pertama ya, Umi kita. Ini nggak tahu kan kalau Abi ini banyak harimnya. Kaget pastinya, shock. Shock luar biasa. Loh, ini siapa? Oh ini istrinya. Ini. Jadi sama-sama saling mengaku istrinya begitu. Iya. Cuman mau bagaimana kan sudah tufi kan, ya sudah kita terima. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita kumpul terus reuni keluarga Gus. Ada reuninya seperti itu. Betul. Nah waktu itu gimana responnya para istri-istri ketemu dengan istri-istri yang lain di saat seto itu? Allahu a'lam ya, kita agak lupa ingat. Oke. Padahal waktu itu sudah besar. Usia 4 tahun. Oh waktu meninggal usia 4 tahun. 4 tahun. Oh ya masih enggak ingat, Beb. Berarti tahun berapa itu meninggalnya? Walid tahun 2000. Enggak. Walid tahun 2000 enggak. Tahun 2000. Insyaallah tahun ini Gus, tahun 98. Wah, 2 tahun berarti jenengan. Panjenengan 96. 2000 ya. 2000 kan? 2000 betul. 2000 betul nggih? 2000 tahun 2000 Walid enggak ada umur. Oke. Jadi panjenengan awalnya karena memang punya pengalaman bagaimana dulu Umi Habib ini di ya, masna atau di poligami itu kemudian enggak punya kerentek seperti itu. Terus akhirnya bisa terjadi poligami ini gimana lah ini ceritanya? Ya, Pak. Arwah ya. Nah, maksudnya untuk pembelajaran saja, Beb, untuk yang lain monggo. Ya. Jadi kalau untuk pribadi Habib awalnya memang sudah tidak ada kretek untuk poligami, Gus. Yeah. Namun subhanallah di situ kita menarik sih ceritanya sih. Wah, ini karena menarik ini enggak masalah. Siap ini monggo. Gimana ini? Jadi untuk yang pertama kita nikah itu sama orang Lumajang, Gus. Lumajang. Iya, tepatnya di Jatiroto. Kita ketemu hanya 1 hari. Itu pun kita ketemu nggak secara kesengajaan gitu, tidak. Jadi maksudnya kita main-main. Kenalnya, ketemunya. Kita nggak kenal. Nggak kenal? Kita nggak kenal. Jadi pada waktu itu kita ke daerah pasar Jatiroto. Subhanallah melihat bidadari cinta. Nah, itu bukan acara pengajian, bukan? Kita masih belum masyhur, Gus. Belum populer waktu itu ya. Iya, kita masih belum belum seperti itu. Belum seperti ini ya. Kita masih bisa dikatakan mungkin masih pang-pangan dulu. Masih pang-pangan ya. Masih anak muda kan. Masih anak muda. Ketemu, ngelihat kok cocok ya kan. Kita
sudah janjian sama walidati, sama Umi. Iya. Bahwasanya kita mau nikah nanti usia 35. Itu awalnya. Rencana nikah umur 35. Rencananya. Faktanya 19 ya. Faktanya Jauh ya. Oke. Bertemu ya, singkat cerita kita bilang sama Umi, kita mau nikah sama orang sana. Waktu ketemu itu gimana? Kan enggak kenal. Iya. Enggak kenal. Terus gimana? Maksudnya Kebetulan di situ ada sohib. Kita tanya sama sohib. Ini anak siapa? Anaknya Fulan bin Fulan. Oh ya khair. Besok kita akan langsung. Wah, ini cowok jantan gitu. Lihat cewek cantik langsung lamar, bukan diajak kenalan lewat WA, betul gak? Nah, ini cocok ini buat cowok-cowok yang ada di luar sana itu. Terus. Jadi ya kita langsung silaturahim ke rumahnya mertua. Sendirian. Jantan, kita betul. Kita bilang seperti apa yang ada di hati, ya kan? Kita ingin ibadah, kita nggak pengen maksiat. Kita nggak pengen pacaran karena pacaran maksiat. Kita pengen ibadah. Cuman inilah kita apa adanya. Betul. Karena pada waktu itu kita 0%, Gus. Jadi kita nggak punya apa-apa. Belum masyhur seperti sekarang ya. Betul. Kita hanya kita punya modal hanya nekat aja, Gus. Bonek nekat kalau kata orang Surabaya, bonek. Yeah. Jadi kita nekat. Jadi nekat tuh ada kepanjangannya di situ. Ada lagi. Ya, nekat. Nrimo K karuniai A Allah Ta'ala. Oh, nekat. Oke, ini istilah baru ini bisa buat status ini. Yeah. Nekat nerimo K-nya karuniai Allah Ta'ala. Oke, cocok. Ternyata diterima, alhamdulillah. Langsung diterima. Pada akhirnya kita diterima. Langsung. Mungkin karena ngelihat ini Masya Allah kok sungguh-sungguh kan. Terus ganteng juga mungkin. Betul, bukan. Oke. Itu memang sudah awal berewokan itu waktu ngelamar itu? Waktu itu enggak. Padahal belum berewokan. Kita mulus waktu itu, Gus. Ya mungkin ada berewok tapi agak tipis-tipis lah ya. Iya. Bulu-bulu ini. Bulu-bulu rindu lah ya. Iya. Salah. Oke, kemudian langsung diterima. Itu istri umur berapa, Bib? Istri juga 19 tahun. Oh, sama, seumuran. Kita seumuran. Akhirnya setelah itu udah kita merencanakan rencana lamaran. Hanya lamaran aja rencana. Mertua ini kan mungkin memang sudah kebelet punya pengen mantu ganteng mungkin ya. betul. Oke. Yeah. Akhirnya enggak lama langsung. Jadi seminggu setelah itu kita ngurus surat nikah pada waktu itu ya. Langsung. Jadi udah kita ngurus, sampainya ke rumah mertua udah ada pentas, ada pajangan lengkap sudah. Memang udah disediakan di situ, Gus. Tahun berapa itu? Tahun 2016. 2016, sekitar 5 tahun. 7 tahun. Enggak sih, enggak sampai, Gus. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, iya. Tahun ini 7 tahun. Oke. Kemudian berapa lama sampai akhirnya kemudian 5 bulan. 5 bulan setelahnya. Lah ini kok bisa akhirnya yang awalnya enggak punya niatan kok kemudian ada niatan, ini gimana ini ceritanya ini? Yang awalnya enggak ada niatan ini gimana ceritanya? Jadi awalnya kita di situ udah mulai sedikit-sedikit masyhur, Gus. Jadi barokah nikah, ya kan? Akhirnya kita dapat rezeki di situ. Iltamisor rizqa bin nikah. Jadi alhamdulillah setelah 5 bulan kita ada pengajian di daerah Lumajang Utara, Gus. Lumajang Utara. Akhirnya kita ketemu salah satu jamaah kita, di mana pada waktu itu dia sempat menangis. Acara Maulid kita menerangkan tentang kemuliaannya Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah untuk lomannya kepada umat, ya kan. Alhamdulillah akhirnya dia tertegun hatinya, terlintas di dalam pikirannya untuk menghadirkan kita. Habib, mohon maaf kalau misalkan Habib nggak ada kesibukan, mohon hadir. Rabu ke Compo. Oh, Madura ya, Rabu ya, hadir. Ke rumah. Akhirnya alhamdulillah karena kita sudah kita ada niatan khair untuk dakwah juga, Gus, ya, supaya luas dakwah kita. Kita mampir ke situ. Di daerah Lumajang Utara. Daerah Lumajang Utara. Iya. Terus awalnya kita nggak ada niatan buat zuat lagi, Gus. Ada niatnya memang untuk dakwah. Iya, dakwah kita nggak ada niatan untuk ke situ. Sampai akhirnya subhanallah kita sampai di rumah orang tersebut, jamaah majelis. Ternyata depan rumahnya ada musola. Ada musola. Musola ukurannya 2 meter mesaki.
2 meter Ya, persegi. jadi 2 meter persegi di Persegi. situ. Kita Kecil, lihat, kecil. sangat kecil. Tidak layak untuk menjadi musola di situ. Kita bilang, "Lah ini musolanya siapa kok?" Sangat Sangat tidak kecil. layak untuk dipakai gitu kita kan. Iya, Beb, di sini nggak ada masjid. Nggak ada masjid. Musola juga jarang. Hmm. Jadi kalau pas taraweh repot di sini, Beb. Kenapa nggak dibangun? Kita bilang kayak gitu. Iya, Beb, kita mau bangun cuman karena tidak ada dorongan. Kemarin sempat ada habaib yang ingin mendorong supaya ini musola dibangun, tapi tidak ada kabar sampai sekarang. Iya, Ya iya, kan? iya. Akhirnya kita ada niatan untuk bantu di situ. Supaya ada manfaat. Ada manfaat, Ya kan? betul. Kita mampir ke bednya si kiai yang punya musola. Kita bilang, saya rasa ngagungin kenangan keneka. Siapa yang punya rumah ini gitu. Ya betul. Ini ada Beb kiai ada fulan bin fulan. Oh ya akhir kita ke sana. Kita ke sana, kita silaturahim. Dah kita silaturahim di situ. Kita kalam, kita majelis di situ kurang lebih 10 menit Di rumah kiai tersebut. di rumah kiai tersebut. Setelah itu walatnya keluar. Ngantarkan minuman. Iya betul. Wah, ini kayak di film-film biasanya ngantarkan minuman nih, cocok ini. Gitu. Subhanallah Gus ya. Mungkin sudah jodoh kali Gus. Jodoh, betul. Jadi kita sekali lihat kayak badan meriang semua Gus. Waduh. Kalau kata orang Madura itu ngerenyeng. Ngerenyeng. Iya. Oh, bukan greges ya. Kalau orang Jawa kan agak greges, ini ngerenyeng ya. Iya, iya, iya. Subhanallah akhirnya kita udah kita majelis di situ, kita ngobrol masalah musola juga. Masalah juga. Akhirnya kita udah tertuju kepada si Harim tersebut. Kebetulan kita bareng sama guru. Bareng sama guru namanya Gus Nurul. Sekarang hadir beliau. Jadi beliau yang mendorong kita di situ. Beb, antum ini bibit unggul, Beb. Betul, betul, Antum betul. ini harus banyak keturunan. Daripada yang bibit yang banyak keturunan adalah yang bibit tidak unggul, Iya, betul ke? betul, Cocok, seperti cocok. itu. Bibit unggul harus banyak ini. Ya salah. Panennya kan nanti bagus semua Tidak, ini. anu kayaknya pemanasan. Oke. Oke, terus. Gimana? Akhirnya setelah itu udah kita pulang. Udah enggak minta seketika, enggak? Enggak, kita pulang sebentar cuman. Pulang sebentar. Kita rembuk sama guru ini. Ya apa kok kayaknya anak punya. Ya seperti itu gitu kan ya. Betul. Ngerenyang tadi itu ya. Akhirnya dapat dorongan dari beliau ya kan karena beliau pengen pengen banyak dzurriyyatur rasul di situ. Beb bismillah sudah Beb. Ayo. Antum jangan pulang Beb. Kalau pulang nanti beda pikiran. Beda pikiran, betul. Seperti itu. Ketemu sama istri udah Dia itu enggak pulang itu. Kita nggak pulang. Kemana terus? Ya kita Anggaplah keluar dulu ya, sebentar. Kita keluar sebentar di situ. Untuk musyawarah, untuk bentuk Musyawarah sedikit. Akhirnya setelah itu udah cukup musyawarahnya. Kita mampir lagi ke situ. Langsung kita kalam kepada mertua. Sampaikan, ya. Kita sampaikan kepada beliau. Beliau ini ada lembaga juga di situ. Sedikit. Kiai kula antarkan to kenika niat silaturahim. Saya kesini silaturahim. Sekaligus ingin membantu perjuangan dakwah. Betul. Lah mungkin putranya sampean tidak punya tanggungan. Artinya tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Tidak, Bib, kata dia. Tidak. Alhamdulillah, tidak katanya. Ya sudah, kalau begitu saya senang ke putri jenengan. Langsung seketika itu, ya? Seketika itu. Gimana kalau misalkan kita akad aja. Kita akad. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Akhirnya rembuk mertua. Rembuk kira-kira 10 menit. Subhanallah jawabannya memuaskan. Jawabannya bilang iya. Pak Kiai itu tahu kalau Pak Habib sudah punya harim. Sudah punya istri. Sudah tahu, kita bilang. Dari awal sudah bilang memang. Kita bilang alhamdulillah Kiai begini. Oh ya sudah Beb, yang penting itu sudah Beb katanya. Intinya antum jadi imam yang baik buat induk kata dia. Oh ya khair. Alhamdulillah kita zuat. Saat itu juga. Akad di situ juga. Saat itu juga. Tanpa acara besar-besar langsung. Nah, langsung. Oh. Iya. Jadi acaranya itu yang penting sah. Terus kemudian untuk pengurusan ke KUA Enggak. Masih belum, Gus. Sampai sekarang. Yang kedua ini. Yang kedua sudah almarhum, Gus. Oh, yang kedua ini yang jangan ceritakan yang almarhum ini. Iya. Almarhumah.
ya. Udah dapat 5 bulanan, 6 bulanan insyaallah. 5 bulan 6 bulanan. Oke, kemudian yang kedua itu. Oke, tadi kan istri ada 3 berarti. Yang ketiga? Subhanallah. Yang ketiga juga sama Gus. Kita nggak ada niatan untuk nikah lagi. Yang ketiga bahkan kita awalnya Selisih berapa dulu? Selisihnya yang ketiga Kurang ini, lebih. yang jelas sekarang sama yang ketiga kita udah 2,5 tahun Gus. 2 tahun. Iya 2,5 tahun. Jadi mungkin kira-kira 2 tahun setelah itu. 2 tahun setelah itu. 2 tahun setelah itu kita bertemu dengan seorang gadis, ya kan? Jadi di mana ini pertemuannya di mana? Ini menarik ini kalau pertemuan ini saya seneng ini. Jadi kita bicara yang ada saja, yang Gus, ada, ya. Yang ada ya. Yang sudah tidak ada kita nggak bicarakan. Gus. Yang tidak ada maksudnya yang almarhum tadi. Yang almarhum yang sudah pernah virok. Itu yang keberapa yang virok ini, Beb? Lebih Yang keberapa yang virok ini? pancing. Enggak, maksudnya kan kan Habib tadi bilang ya kalau yang almarhum sudah lah kan memang almarhum tidak baik untuk dibicarakan seperti itu. Tapi kalau yang virok ini yang keberapa? Yang keberapa kalinya mungkin, Gus? Oh, sudah. Banyak virok berapa kali panjenengan, Beb? Al-Fagir virok udah berapa kali? Ya mungkin keberapa kalinya. Keberapa kali? Tidak untuk disebutkan di kamera mungkin kayak di luar kamera lah paling enggak yang keberapa kali gitu kayak. Oke. Terus kemudian gini aja dulu. Sekarang istri berapa? 3 sekarang. 3. Yang ketiga ini yang kemudian yang ada dulu yang sudah dibahas yang ada saja. Iya. Oke, gimana itu? Yang kita bahas yang ada Gus ya. Yang bahas betul yang ada. Jadi kita punya istri ada 3. Yang pertama orang Lumajang. Ya. Yang memang pertama itu yang tidak pernah divirok itu ya. Betul. Yang kedua yang ada Gus ya. Yang ada. Yang kedua orang Probolinggo. Probolinggo. Ya. Daerah mana itu? Daerah Kuripan. Jauh Kuripan ya. Dekat B29. Dekat B29. Situ yang kedua. Yang ketiga. Umur berapa itu yang kedua? Umur saja dulu, umur. Yang kedua usianya berapa sekarang Kak Ajeng? 23 ya? Oh, ini yang kedua ini. 3. Oh, yang ketiga ini. Iya. Oh. Jadi yang di bawah yang ketiga ini. Nah. Ya. Kok jadi Kiko ya? Oke, yang ketiga. Yang kedua umur? Yang kedua usia 23. 23. Yang ini yang ketiga ini? Yang ketiga berapa ya? 26 ya? 26. Berarti sama dengan Habib. Habib 26. Seumuran kita. Seumuran. Iya. Oke. Kita seumuran. Terus itu untuk gimana, Habib? Maksudnya itu satu rumah atau beda rumah atau gimana? Seringnya kita beda rumah, seringnya. Jadi kita punya ini kita musyawarah keluarga Gus ya. Keluarga untuk kita punya ketentuan untuk seminggu. Di rumah masing-masing. Kita satu rumah. Berempat? Iya, enggak. Ya berempat sama kita. Iya, berempat sama itu. Enggak sih? Sama Umi juga. Oh, ada Umi juga. Umi juga. Oh, itu di rumah Probolinggo, di rumah Habib. Di rumah Probolinggo. Jadi berarti seminggu di rumah masing-masing, seminggu di rumah Habib. Betul. Oke. Jadi selama di rumah masing-masing Habib muter gitu, istilahnya ke sana ke sini atau gimana itu? Waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Itu juga dimusyawarahkan? Sudah. Oh. Jadi kita sebelum menentukan waktu, kita kumpul dulu bareng-bareng, kita bahas siapa enaknya supaya sama-sama lego. Legowo. Iya, lego. Betul. Ya Khair, begini ya sudah. Oke. Jadi kita hanya kawal saja bagaimana yang terbaik supaya bisa menempuh jalan sakinah mawaddah warahmah ya Rabbal. Waktu Habib dari pertama, kedua, ketiga itu harim atau istri yang pertama tahu? Maksudnya biidzniha atau dengan izinnya atau tidak? Kalau yang sekarang ya, yang ada sekarang. Yang ada sekarang. Udah dapat izin dari beliau, dapat izin dari. Dan langsung mengatakan na'am, langsung mengatakan iya. Langsung mengatakan iya. Lah itu gimana? Itu yang kemudian perlu dipelajari oleh cowok-cowok di luar sana. Kok bisa langsung iya gitu loh? Kan nggak mudah gitu. Kemudian untuk membujuk, merayu atau menyampaikan izin itu gitu. Kebanyakan kan mereka pasti ya backstreet lah atau di hubungan di luar izin seperti itu. Kita bicara hukum Gus ya. Bicara hukum. Kita bicara hukum. Kita tahu kalau misalkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Di situ kita meyakini Quran, hadis, ijma' qiyas. Betul. Ya, betul. Quran, ya? hadis, ijma' qiyas. Ya, betul. Jadi poligami itu kan anjurannya ada. Anjuran ada. Larangan? Tidak ada, betul. Tidak ada larangan. Ingat, anjurannya ada, larangan tidak ada. Namun mungkin masyarakat kita karena memang awam, Gus ya, betul. awam. Akhirnya mereka sempat berpikiran kalau poligami itu
lebih kiri. Hmm. Apa kalau bahasa Jawanya? Apa itu? Cereh. Cereh. Ya mungkin ada aib tersendiri begitu. Iya. Ada. Jadi iya, ada aib tersendiri di situ. Di mana aib tersebut lebih haram dari zina. Kata mereka. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Lah, kita ingin mematahkan mitos itu, Gus. Jadi bahwasanya poligami itu juga bisa kok bahagia. Bisa kepake. Yang bahagia ini Habibnya atau istrinya nih? Kullu. Semuanya. Oke, maksudnya untuk izinnya itu Habib bilangnya gimana? Saya penasaran. Contoh izinnya, sama izin gitu bilangnya gimana? Ini kita awal izinnya kita ceritain aja dulu ya. Yang kedua ya. Yang kedua. Sekarang yang di ada. Probolinggo. Yang Probolinggo. Itu kita udah lantaran majelis. Jadi kita main-main ke daerah Gunung, Gus ya. Iya. Yang dimana di situ jarang ada mobil masuk di situ. Motor pun juga jarang. Sangat-sangat pelosok lah. Sangat pelosok. Jalannya kalau kata orang rumah jalan tol. Jalan tol. Tol ngantol. Tol kan tol. Betul. Iya. Ya, jadi kita ke situ nyari jamaah. Karena kita ada rutinan. Majelis Gempar Syafa'atul Mustafa, kita ada majelis. Akhirnya pas ketemu sama Harim. Sama yang ini, yang Probolinggo. Subhanallah, singkat cerita, kita sempat tukeran kontak waktu itu, ya. Kurang lebih 1 jam kita kontakkan, ya. Kita kontekan 1 jam. Subhanallah, Allah kasih kemudahan di situ. Jadi 1 jam kita WA-an 1 jam ya, langsung mau dia. Langsung mau dinikah. Subhanallah, ini kurang luar biasa apa ini? Ini yang berhari-hari, Beb, ini cowok-cowok santri-santri yang berhari-hari WA ini nggak bisa dapatkan ya kan? I love you tiap hari nggak ngefek. Ini 1 jam langsung bisa ya. Kangkah tuh kawas zaman tuh luar biasa. Ini tepuk tangan dulu. Oke, namun semakin menarik ini semakin siang ini monggo. Itu langsung mau. Akhirnya Harim yang kedua ini bilang pada waktu itu ya, chatnya bilang, Habib udah punya istri, katanya. Tanya dia. Kita bilang iya, kita udah punya. Kita udah punya. Oh, siapa kok mau nikah lagi? Kata dia. Iya, kan tidak apa-apa. Kan tidak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah ya kan? Oke. Kita enggak bilang masih sama istri yang di rumah, belum bilang. Akhirnya kita pulang ke rumah, besoknya kita majelis di tempat tersebut. Enggak, di tempat lain, cuman keluarganya si Harim ya tersebut yang nomor 2 ini. Iya, itu hadir. Akhirnya setelah itu kita majelisan, kita megang HP di situ, kita sibuk HP di situ. Pada waktu itu. Kontak terus lanjut. Iya, akhirnya istri bilang yang di rumah, Abi kok sibuk sendiri? Oh ikut. Yang gitu ikut. Jadi si calon Harim ikut, si istri juga ikut. Oke. Kok sibuk sendiri, Bi? WA sama calonnya dah, kata dia. Tanya gitu ya? Iya. WA sama calonnya. Nggak cemburu itu, Beb? Nggak ada. Subhanallah. Ya mungkin kalau cemburu pastilah, Bos. Pasti ada kan? Hati kan ya. Cuman kita kan harus tahu bahwasanya cemburu itu kalau kiranya bisa mendatangkan ridhonya Allah, kalau misalkan tidak kan sia-sia, Gus. Seperti itu. Jadi pasti cemburu. Pasti cemburu, Gus. Terus untuk ngatasinya gimana? Pasti cemburu, cuman dengan bahasa yang sopan, karena dia punya kewajiban manut sama suami, berbakti kepada suami, kan begitu. Betul. Orang yang takwa sama Allah. Tapi WA sama calonnya, kata dia. Iya sayang. Iya sayang. Iya. Kita romantis. Iya, tetap romantis ya. Panggilannya memang sayang tiap hari. Sayang. Jadi semuanya sayang. Semuanya sayang. Iya. Nggak sempat kebingung gitu sayang noleh tiga-tiganya gitu. Pernah ya? Oh, pernah ya. Nggak ada bedanya gitu sayang, cinta atau apa gitu. Enggak, kita nggak beda, Gus. Oh, nggak beda. Kalau nih. beda takutnya salah nyebut nanti. Oh gitu. Iya. Tapi kalau sayang tiga-tiganya noleh gimana terus? Sayang satu. Oh sayang satu, sayang dua. Iya. Singkat cerita, Gus ya. Oke. Abi WA sama calonnya. Iya sayang. Di mana, Bi? Hadir tak sekarang? Hadir di mana? Depannya kamu. Itu yang pakai hidung gitu lah gitu ya. Kebetulan memang jaraknya kurang lebih 2 meter. Aduh, saya yang keringetan ini. Aduh. 2 meter jaraknya. Oh memang hadir dan ada di depan Halim yang pertama, istri yang pertama. Jadi istri ada di atas, ya. calon ada di bawah. Kan jamaah kan, jadi jamaah majelis kan.
Oh, istri naik di pentas juga? Enggak, jadi ada pentas Khusus perempuan? khusus perempuan. Oh gitu. Oke. Akhirnya kapan Bi rencana mau nikah? Kata istri yang pertama. Ditanya ya sama istri Besok pertama. pagi jam 8 insya Allah. Besok. Emang sudah ada rencana itu, Ge? Iya, sudah rencana. Memang kita udah Dan itu enggak tahu istri pertama kalau rencana besok pagi mau nikah itu. nggak tahu. Taunya lewat WA itu, Dia nanya itu. Kayak gitu. Dia nanya, alhamdulillah. Ya sudah kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Didoakan luar biasa. Berarti enggak izin itu, Beb. Itu malah sana yang nanya, yang istilahnya jemput bola. Soalnya gini Gus, kalau kita berbicara soal poligami, kita harus punya prinsip di situ. Tidak asal saja, tidak hanya nafsu, betul. Jangan, gitu loh. Jadi kita harus punya tujuan di situ. Jangan sampai kita itu begini Gus, istri jadi janda gara-gara janda. Istri jadi janda gara-gara janda. Oke, quote of the day ya kan, quote hari ini, istri jadi janda gara-gara janda. Menarik ini kata-katanya. Oke. Jadi prinsip Habib dan tujuan Habib poligami apa? Kita satu, itba Nabi. Satu, ya kan? Mengikuti kanjeng Nabi. Satu. Dua, pengen punya walad banyak. Pengen punya walad banyak. Ini tiga-tiganya punya walad? Tiga-tiganya ada walad. Kalau yang Firok sudah punya, ada yang punya anak? Almarhumah Punya. punya. Enggak, yang Firok enggak ada? Ada satu. Terus ikut Mamanya. Ikut mamanya. Cuman tetap baik sampai sekarang. Berarti total anak berapa sekarang? 3. Oh 3. Mau 4 insya Allah Gus. Doaku. Oh berarti ada yang belum punya anak, yang Ada. istri 1, 2, 3 ini? Ada. Oh. Dalam tanda kutip ada ya. Tanda kutip ada, betul. Terus pastinya namanya rumah tangga pasti ada konflik-konflik kecil gitu ya. Khususnya konflik, apalagi tidak poligami saja ada konflik gitu ya. Apalagi ada ketika ada saling iri satu sama lain, pernah enggak, Beb? Pasti ada. Apa itu? Kayak apa contoh? Pembagian apa mungkin? Pembagian hari? Untuk konfliknya sendiri mungkin kita ibadah saja sih. Kita ibadah yang bersifat ibadah. Kalau misalkan nggak diikutin ya kan, ya kita marah di situ. Tapi dengan cara yang lembut, mungkin pernah nyentak juga, tapi bisa dihitung 1-2 kali mungkin selama kita nikah. Oke. Terus antara istri 1, istri 2, istri 3 ini pernah konflik nggak mereka, Bib? Pernah. Tapi konfliknya beda dengan orang lain mungkin Gus. Iya, kayak gimana itu konflik-konflik apa Mas? maksudnya? Lain sampai ini Gus, sampai tukaran, jambak-jambakan ya, bahkan mungkin sampai pukul-pukulan gitu ya. Betul. Kalau yang lain ya mungkin. Kalau kita punya istri, subhanallah mereka tarik ulur Gus. Tarik ulur itu maksudnya kayak layangan ini gimana? Kayak layangan. Iya. Jadi misalkan istri kita yang di rumah yang pertama itu sakit hati dengan yang kedua. Iya. Iya kan? Nah kita kuatkan dia. Kita junjung nama yang kedua supaya apa? Supaya nanti dia berpikirnya positif. Nah setelah ketemu semua baru kita musyawarah Gus. Jadi setiap unek-unek kita kumpulin satu kamar. Ya? Satu kamar berempat? Kamar. Kita musyawarah tapi kayak musyawarah. Kita musyawarah. Kita kalam di situ, ayo siapa yang punya unek-unek. Jadi untuk mengeluapkan satu persatu. Kalau misalkan memang ini ada salah sama kau ya, kau juga ada salah apa, ayo keluarkan semua. Dan betul memang keluar semua itu. Rata-rata begitu Gus. Jadi keluar semua. Oh kakak begini, oh kamu begini. Yeah. Alhamdulillah dengan izin Allah karena kita ingin nyari kebaikan Gus ya kan kita ingin ibadah di situ. Yang dimana kalau ibadah itu insya Allah perjalanannya nggak bakalan mulus. Pasti ada, setan nggak mau. Betul. Kita ibadah setan nggak mau. Gitu. Jadi pasti ada bisikan-bisikan. Maka dari itu kita nggak miskomunikasi. Kita sering kumpul, kita sering berbagi cerita, berbagi keluh kesah. Akhirnya ada problem yang terjadi itu cepat diselesaikan tanpa ada orang luar dengar. Terus kalau kayak gini nih Beb, panjenengan yang ngajak satu itu yang dua ndak iri atau gimana itu? Atau memang ada jadwalnya yang diajak untuk hari-hari ini gitu? Senin, Selasa, Rabu itu kita sama yang di Probolinggo. Senin, Selasa, Rabu. Oke. Terus sama yang di Probolinggo yang kedua. Iya, yang kedua. Terus ya Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat itu sama yang pertama. Sama yang pertama. Yang ketiga Sabtu, Minggu, Senin. Pulangnya Senin.
Gitu. Jadi kalau lihat jadwalnya ini nggak bisa nambah berarti nih. Slotnya kan masih ada satu. Kan istri kan katanya 4 ya. Is 4 ya. Is 4. Untuk saat ini belum ke sana. Belum ada kepikiran gitu. Nggak tahu nanti ya. Allahu a'lam. Awalam. Bila kita fokus sama yang ada dulu. Ya, karena kita memang untuk nikah kita nggak pernah ini Gus, nggak pernah untuk apa ya? Punya niatan lah. Punya perencanaan nggak ada. Jadi kadang rata-rata semua dadak. Tiba-tiba hadirlah bidadari tersebut. Bidadari cinta. Oke. Ya. Ini yang kemudian saya pernah dengar, ini nggak tahu benar atau salah. Yang kemudian ini setelah yang istri kedua nggak, yang almarhumah. Iya. Itu kemudian selisih dari meninggalnya, kemudian jarak nikahnya dekat, betul itu? Jarak nikahnya dekat. Antara meninggal dengan menikah? Iya. Berapa hari? Berapa bulan? Kurang lebih dari 2 minggu. 2 minggu. Iya. Jadi keluarga memang sepakat, bahwasanya kalau misalkan Abi udah kurang satu, itu harus cepet-cepet ditembel. Oh, berarti istilahnya harus 3 memang? Harus, bahkan mungkin harus 4. Harus 4. Lah berarti ada tambahan 1 ini. Yeah. Ini yang mengusulkan siapa ini? Yang mengusulkan istri? Kulu istri. Kenapa kok harus ditembel itu kenapa, Bib? Alasannya? Alasannya jelas. Becak kalau misalkan rodanya cuma 2, bahaya. Gampang gelimpang, Gus. Betul. Roda itu harus 4 mobil, bukan mobil. Jangan enggak pakai becak. Keinginan Gus ya. Roda harus 4. Kalau roda 3 kan becak. Cuman kita kembali lagi kepada musyawarah, Gus. Kalau hanya keinginan kita nggak terlalu memaksakan itu. Oke. Kalau keinginan bersama, Abi harus nikah lagi misalkan istri bilang kayak gitu. Oke. Bismillah tawakal. Kriterianya gimana, Beb? Ada kriteria enggak? Maaf, ini yang biasanya kan ada Habib itu nikah sama Syarifah atau Syarifah ya. Kalau ini 3-3-nya salah satunya atau? Yang pertama Masyayikh. Masyayikh. Ya. Masyayikh ini apa maksudnya? Masyayikh itu Arab, cuman dia bukan dari Dzurriyyatur Rasul, bukan dari keturunan. Rasul. Oh, Arab. Yang kedua? Yang kedua dia blaster Cina. Blaster Cina, mantap. Cina Jawa, Cina Madura. Cina Jawa. Yang ketiga? Yang ketiga Jawa. Jawa asli. Tapi memang tidak ada keharusan Habib harus menikah dengan Syarifah. Kalau untuk habaib monggo kerso. Oh gitu. Karena keturunan itu kan dari bibit, Gus. Dari cowoknya. Iya, betul. Cuman kalau bisa nikah dengan Syarifah. Oke. Gitu. Tapi memang Habib dulu tidak pernah, saya tidak maulah sama Syarifah, saya pingin yang iya. Enggak lah, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu nggih. Ya, kita pernah ngelamar 3 Syarifah pada waktu itu. Pernah nggih? Pernah. Cuma karena mungkin masih belum jadi apa-apa, akhirnya kandas tengah jalan. Oh, oke. Ada nggak, Beb, ijazah atau amalannya mungkin buat cowok-cowok ini lewat para editor dan ini, biar apa namanya bisa kayak Habib ini gimana? Mungkin porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing ya. Porsinya masing-masing. Kalau bisa naik mobil ya memang tumpahannya mobil kan gitu ya, roda 4 mungkin ya. Kalau nggak bisa ya mungkin memang harus akrobat roda 1 mungkin ya. Cuman mungkin ini Gus, apa namanya? Mungkin kalau untuk masalah itu ya. Ini kita ada daunnya guru, Gus Nurul ini ada guru, beliau yang hadir sekarang. Jadi beliau pernah bilang, kalau misalkan enggak punya bagian, nyari bagian. Kalau enggak punya bagian, nyari bagian. Ini gimana maksudnya? Ini perlu ditafsiri, monggo. Mungkin kita lebih gini. Kalau Habib udah memang bagiannya punya istri lebih dari 1 misalkan, ya kan? Kalau saya bukan bagiannya. Berarti Gus Nurul ini cuma 1 istrinya? Lebih juga? Ya. Oh, oke. Jadi beliau tidak hanya pengalaman, beliau juga pengamalan. Umi gimana, Beb? Uminya Habib ini? Maksudnya aman-aman saja? Maksudnya kan pernah di poligami di masna oleh abinya Habib. Kemudian Habib juga melanjutkan tradisi itu gimana? Tradisi itu. Apa gimana? Ya kurang lebih meniru lah gitu ya. Apa itu? Kira-kira respon Umi? Awalnya tetap Umi juga ingin ini kan, pengennya Umi ya keluarga yang satu. Kan begitu, pastilah. Iya. Karena Umi tahu bagaimana rasanya di poligami, ya kan? Karena pada waktu itu Umi meskipun di poligami, ya beliau nggak tahu kalau Abi punya istri juga, nggak tahu. Jadi setelah tahu ya bagaimana rasanya, tahu lah kan begitu. Oke. Jadi bilang sama kita memang, nanti nggak usah ini ya, nggak usah niru abinya. Oh, sempat bilang gitu? Ya. Waktu sebelum nikah?
belum Oke. menikah. Terus? Insya Allah Mi. Insya Allah, oke. Insya Allah. Oke. Doakan Mi. Gitu. Doakan. Setelah kita punya istri lebih dari satu, ya beliau support. Hmm. Bahkan kita setelah nikah lagi, kita izin itu terus terang saja Gus. Kita tidak hanya kepada istri, kita bilang kepada Umi juga. Jadi kita sowan kepada Umi, Mi, kita mau nikah. Oke. Sama orang ini orangnya, gimana menurut Umi? Kalau Umi mengizinkan, Setuju, merestui? kita bismillah. Terserah istrinya, kata Umi. Kalau istrinya nerima, ya fadol. Dan alhamdulillah tiga-tiganya nerima sekarang. Alhamdulillah. Tiga-tiganya nerima. Alhamdulillah udah udah lebih dari saudara kali ya. Oke, sebelum terakhir, Habib ini kriterianya kayak gimana sih? Kalau seumpama mau nambah satu slot itu mungkin santri-santri ada yang berminat daftar. Nah, kayak gimana, Habib? Kriterianya? Kalau untuk tipenya Gus Tipe. sudah ada semua di yang ketiga. Jadi pertama Yang sekarang diajak ini, Ge? ya sudah semua. Jadi tipenya kita itu untuk wanita ya, Iya. kita nggak melulu. Kita pribadi Iya, Gus, iya. kita nggak melulu. Yang penting bisa diajak ibadah, terus pantas ke bereng-irengan. Pantas diajak kondangan. Mungkin Oke. seperti itu ya. Itu kita Iya, iya. pribadi. Nggak harus Cuman- serifa, nggak harus enggak kan? Buktinya kan? Iya. Tapi kalau ada bismillahirrahmanirrahim. Oke. Soalnya Gus, apa namanya, kita punya pesan. Iya. Jadi kita ada pesan dari istri yang pertama ya. Itu udah mutlak pesannya. Apa pesannya itu? Pesannya itu, Abi kalau menikah lagi, Iya. mafi muskil. Fadol Bi. Pokok Abi nggak maksiat. Pokok Abi ibadah. Fadol. Sangat-sangat diperbolehkan. Yang penting satu, tolong kalau ada yang baru, yang lama jangan dilupakan. Oke. Kalau ada yang baru, tolong yang lama jangan lupa diperhatikan juga. Istrinya harus adil lah. Itu satu. Iya. Ya. Dua, harus cantik. Katanya harus cantik. Istri pertama mengatakan begitu. Kenapa? Ya semua sih. Oh gitu ya. Ya istri kedua, bahkan yang ketiga juga bilang kalau nyari yang cantik harus. Kenapa? Ya tadi itu. Iya, Gus, bibit biar- unggul ya. Bibit unggul juga. Soalnya kita punya istri bilang Gus. Satu, Abi Habib. Ini kalau saya jadi Abi ya. Iya, iya. Abi Habib. Dua, Abi muda. Tiga, Abi putih lah. Keempat, ganteng juga. Betul, Jadi betul. Lumayan lah. Lu gitu kan. ganteng lah. Lumayan. Sepakat ini, sepakat ini. Ya kan? Kalau udah ganteng nggak mungkin ada yang sampai berpuluh-puluh. Berapa tadi ya? Yang viral juga dihitung mungkin. Oke. Jadi memang permintaan istri itu Gus. Harus cantik salah Harus satunya. adil, ya kan? Harus adil, terus harus cantik. Oke. Pertanyaan terakhir. Adil itu mudah nggak, Bib? Tapi Adil itu mudah tidak? adil itu bisa mudah, bisa tidak. Kalau menurut Habib? Tergantung situasi dan kondisi. Oke. Kayak Karena gimana adil itu? itu tidak harus sama, Gus. Adil Jadi tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Jadi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Contoh yang adil itu susah dan contoh adil yang gampang. Kalau buat kita ya, Iya. adil yang susah itu Iya. ya, mungkin bermain perasaan. Ya, kadang kalau misalkan kita itu lagi bareng ya kan, Iya. kita hati-hati, kita bahkan nggak banyak omong. Maksudnya kalau berempat itu, Ge? Iya. Hmm, Khawatirnya takut ada goresan di hati Goresan. di antara satu sama yang lain. betul. Jadi betul. itu yang kita anggap berat agak ya. berat. Yang kita anggap gampang ya kullu nafaqah dhahiran wa batinan insyaallah Oh. gampang. Bisa lah. Hampir terakhir lagi saya lupa tadi. Nah. Enak tidak enaknya, suka dukanya poligami apa, Bib? Suka duka pasti ada. Pasti ada, betul. Orang bilang suka nggak mungkin. Nggak mungkin. Duka Nggak mungkin. Pasti imbang. Pasti ada imbang di situ. Iya. Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya insya Allah tidak lain tidak bukan kita punya keluarga. Kita punya keluarga besar Gus. Keluarga besar. Ya itu satu ya, keluarga besar. Dua, untuk sukanya subhanallah Gus, antum bayangkan saja kan begitu. Iya. Jadi monggo kita mulai bayangkan. Bayangkan saja ya kan? Oke. Membayangkan saja untuk sukanya. Iya, Yang ketiga, yang terakhir, insya Allah ada kemuliaan tersendiri bagi mereka yang poligami secara sehat, Secara sehat. secara positif. Positif. Jadi bukan, mohon maaf, bukan
niat zuat, viral zuat, Karena nafsu lah, bukan karena nafsu, tapi karena memang ada prinsip yang bagus begitu. Ada Oke. prinsip yang bagus, tepatnya seperti itu. Kalau dukanya? Untuk dukanya kayaknya hampir tidak ada, Gus. Hampir tidak ada. Nggak ada. Lah kalau banyak sukanya seharusnya orang-orang pada tertarik ya. Harusnya. Saya langsung dilirik istri saya ini. Ya, Masya Allah. Gus, Oke, Gus, oke. bisik-bisik, Iya. bisik. Oh, bisik-bisik ya. Coba nanti, tapi tetap dilihat di YouTube nanti. Gitu ya. Oke. Terakhir, jadi saran untuk pria-pria di luar sana yang mungkin nonton ini, Beb, sebaiknya poligamikah atau tidak? Kalau Saran-saran. Anda mampu, Ya. saudaraku sekalian, silakan poligami. Dikala Anda mampu. Mampu tidak harus kaya. Iya. Mampu tidak harus kuat. Mampu tersebut artinya bisa meredam suasana. Iya. Jadi misalkan antum zuat lagi, Nikah nikah lagi. Nah, misalkan ketemu sama istri pertama, kalaupun antum tidak izin, Iya. ya, lengan-lengan main belakang, Main belakang. ya, pas ketemu di situ, itu antum harus punya sifat, punya sikap tegas karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, tegas yang syariah. Tegas yang syariah. Iya, jadi harus bisa menjadi peredam suasana. Peredam suasana maksudnya, misalkan udah tahu istri pertama, kita Iya. nikah lagi, bagaimana cara kita supaya antara satu dengan yang lain tidak dirugikan? Betul. Seperti itu. Kalau misalkan kita masih berpikir, aduh, kok pesa deh Ki? Iya, rusak tang keluarga. Ya kan? Mending jangan. Mending jangan. Mending Berarti tidak jangan. mampu. Berarti nggak mampu. Nggak nutut, Gus. Tidak nutut. Nggak nutut. Jangan. Nggak nutut. Gitu. Jadi nyari aman saja. Satu, niatkan lillahi ta'ala, menikah karena Allah, insya Allah keluarganya bakalan dunia akhirat. Amin. Insya Allah. Kalau katanya Rita Sugiarto, Gus. Ruta Sugiarto Iya. ini. Dunia akhirat. Oke. Oke, terakhir Beb, karena Habib ini mungkin ada yang tidak tahu, Habib ini adalah seorang salah satu munsyid ya, munsyid atau vokalis sholawat yang sering sudah masyhur di Probolinggo atau Tapal Kuda. Mungkin terakhir beli penggalan lagu lah sholawat gitu Beb, untuk penutup. Jadi penutup penggalan lagu sholawat. Apa sudah terserah yang mungkin sedang hit hari ini atau apa, monggo penggalan sholawat saja. Ini ada pemanasannya. Oh, ada manasan, betul. Biasa kayak gini. Nggak kelihatan, harus jadi kamera itu, Beb. Coba lagi lah. Sekali lagi tuh lah, itu bagus itu. Nggak kelihatan itu. Oke, monggo. Coba bismillah, Oke. bismillah. Sebentar Gus ya. Ya. Lagu apa sudah yang? Lagu yang ini yang banyak teman-teman tahu ya. Iya, yang banyak. Barangin Gus. Ini kalau panjang sebenarnya bisa, Beb. Cuman ya karena durasi kayak Iya, mungkin lain betul. waktu atau mungkin gimana itu, atau part 2 gitu kan bisa lah. Insya Karena sebenarnya masih banyak di otak saya yang ingin saya tanyakan ini. Otak saya jahil kalau urusan ini. Monggo. Silakan sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi. وعلى آل سيدنا محمد Sholli alaihi. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين أبين حلو الخدين يا وهاب
سوى العينين ألا تساممها على ما سيدها الكونين أنت حبيبي أراك والقاء وفرح بنداك طه جد بنادر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنادر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Subhanallah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Beb, saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dan mau untuk berkenan diundang di Showbiz Sawannya Biz Podcast. Dan semoga nanti bisa banyak ilmu yang bisa tersalurkan bermanfaat untuk para penonton yang ada di Sawannya Biz Podcast ini. Oke. Dan mungkin untuk para penonton kalau ada siapa gitu usulan kira-kira siapa nanti yang akan diundang ke sini lagi di Sawannya Biz Podcast gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Baik, mungkin itu dulu Beb. Terima kasih sebelumnya, syukron, dan saya minta maaf mungkin kalau selama ada pembahasan saya yang kurang nyaman gitu nggih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.